anak didik kami semuanya, apa kabarnya? Semoga anak didik kami semuanya dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran aktivitas permainan bola kecil melalui permainan tenis meja. Ini mengenai tenis meja ya anak-anak ya. Perhatikan ya. Permainan tenis meja atau lebih dikenal dengan istilah lain yaitu pingpong adalah merupakan suatu cabang olahraga yang unik dan bersifat rekreatif. Tenis meja berasal dari Eropa pada abad pertengahan sebagai kombinasi daripada permainan tenis kuno, lawan tenis, dan badminton. Tenis meja masuk ke Indonesia sekitar tahun 1930-an dan hanya dilakukan di tempat-tempat pertemuan umum orang Belanda yang dikenal dengan nama Society. Sekitar tahun 1940-an sudah mulai masuk ke masyarakat Indonesia melalui golongan pamong dan amtener atau pegawai negeri di Indonesia ya. Itu di Indonesia mulai masuk tahun 1930-an ya, tapi masih dilakukan oleh orang-orang Belanda ya. Dan baru sekitar tahun 40-an baru warga negara Indonesia khususnya pegawai negeri ya melakukan olahraga tenis meja. Kita lanjut anak-anak, perhatikan ya. Induk organisasi olahraga tenis meja atau juga dikenal dengan nama pingpong ini adalah ITTF atau International Table Tennis Federation untuk tingkat dunia dan PTMSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia untuk tingkat nasional ya. Nah, kalau di internasional itu ITTF ya, kalau di Indonesia nasional PTMSI. Pada mulanya peralatan yang digunakan berupa meja, sebaris buku yang disusun di tengah meja sebagai net, bola golf, dan 2 buah buku sebagai pemikul bola. Namun pada tahun 1901, seorang pecinta tenis meja, James W. Gibb, berhasil menemukan bola seluloid. Peralatan yang dibutuhkan dalam permainan tenis meja terdiri dari net, meja, ada bat, dan bola. Itu dia peralatan tenis meja anak-anak ya. Di sini ada bat, ada meja, ada net, dan bola. Tidak ada aturan khusus mengenai bat tenis meja, namun bentuk bilah bat atau bagian bundar harus rata. Bagian yang bulat atau blade paling sedikit 85% bahan utamanya dari kayu ya. Batnya itu maksudnya anak-anak ya, 85% harus terbuat dari kayu. Untuk memperkuat boleh ditambahkan karbon serat atau serat gelas, namun ketebalannya tidak boleh melebihi 7,5% dari total ketebalan yang ada atau 0,35 mm. Itu dia ya, tidak boleh melebihi 7,5% ya. Pada bagian permukaannya harus dilapisi dengan karet yang direkatkan dengan perekat. Perekat tidak boleh lebih dari 2 mm. Tebal keseluruhan antara karet dan perekat adalah 4 mm. Itu dia tingkat ketebalannya anak ya. Kita lanjutkan lagi. Bola yang digunakan dalam permainan tenis meja terasa ringan karena terbuat dari bahan selulosa. Bola ini berdiameter 40 mm dengan berat 2,7 gram. Jika dijatuhkan dari ketinggian 30,5 cm, bola akan menghasilkan pantulan pertama setinggi 23 sampai 26 cm. Nah, di sini sudah ditentukan ya, berat bola itu 2,7 gram ya. Oke, dan diameternya ada 40 mm. Net dibentangkan dengan tali yang diikat kedua sisinya pada tiang penyangga dengan tinggi 15,25 cm. Sisi batas pada kedua tiang penyangga
jarak 15,25 cm dari atas permukaan meja. Panjang net dari sisi kiri ke kanan harus berukuran 1,83 meter, sementara seluruh panjang net dari ujung atas ke permukaan meja adalah 15,22 cm. Itu dia ya, panjang netnya dari ujung atas ke permukaan meja ya. Kita lanjut lagi. Panjang meja, ini ada panjang meja ya, 274 cm. Lebar meja 152,5 cm. Tinggi meja dari lantai 78 cm. Tebal garis sisi 2 cm. Luas meja 4,1785 meter persegi. Net memiliki ukuran panjang 183 cm, lebar atau tinggi 16,26 cm ya. Perhatikan seperti gambar berikut ya. Di sini sudah ada jelas ukuran-ukuran yang sudah Bapak buat ya. Perhatikan Anda ya. Ya, kita lanjut lagi. Teknik dasar tenis meja. Yang pertama itu adalah teknik memegang bat. Ada 3 teknik memegang bat dalam permainan tenis meja, yaitu second hand grip, penhold grip, dan smiler grip. Kita bahas yang pertama, second hand grip. Second hand grip adalah teknik memegang bat seperti sedang berjabat tangan. Teknik ini banyak digunakan oleh atlet tenis meja profesional dan sangat populer di negara-negara Eropa. Teknik second hand grip memungkinkan Anda menggunakan kedua sisi bat atau pemukul bola untuk memukul bola ya, maksudnya ya. Seperti ini gambarnya, perhatikan ya. Yang pertama itu second hand grip. Iya, teknik memegang bat ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, penhold grip. Teknik ini adalah teknik memegang bat dengan cara seperti memegang pena atau penhold grip. Teknik ini dikenal juga dengan nama Asian grip. Dengan cara ini, anak-anak kami hanya bisa memukul dengan satu sisi bat. Perhatikan seperti gambar berikut ini ya. Seperti inilah cara memegang bat dengan teknik penhold grip ya. Yang berikutnya, smiler grip. Teknik ini disebut juga dengan nama American grip dan banyak digunakan oleh para pemain profesional. Cara memegang bat dengan teknik ini sama dengan second grip, tetapi bat bagian atas diputar 20-90 derajat ke arah tubuh dan jari telunjuk menempel di sepanjang sisi bat. Itu dia dengan cara similar grip ya. Perhatikan seperti gambar berikut ini anak-anak ini kami ya. Ya, di sini sudah ada beberapa gambarnya ya. Oke, nampak ya kan anak ya. Kita lanjut lagi. Posisi tubuh. Dalam tenis meja ada 2 posisi tubuh, yaitu posisi bersiap siaga atau teknik stance dan posisi gerakan kaki atau teknik footwork. Kita bahas yang pertama, bersiap siaga atau teknik stance. Teknik stance merupakan salah satu cara menempatkan posisi kaki, tangan, dan anggota badan ketika akan menyerang lawan atau bertahan dari serangan lawan. Teknik ini terdiri dari dua macam gaya, yaitu square stance dan side stance. Kita lihat selanjutnya, square stance yang kita lihat bersiap siaga ya. Tadi sudah Bapak bilang ada 2
macam gaya ya. Kita bahas satu persatu. Kayak yang pertama, square stance. Teknik positionnya itu posisi tubuh mengarah ke meja dan biasanya dipakai ketika menerima bola servis atau posisi siap kembali saat mendapat serangan dari lawan. Caranya adalah gerakan satu kaki selangkah ke depan, belakang, kanan, kiri, atau diagonal. Itu dia caranya gerakan kakinya ya. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua, sit stance. Dilakukan dengan posisi badan menyamping ke kanan atau ke kiri, sehingga posisi bahu lebih dekat dengan net ketika akan menyerang lawan. Untuk pemain kidal, posisi bahu sebelah kiri harus lebih dekat dengan ya, seperti gambar berikut ya. Ini square stance ya, seperti itu posisi tubuhnya. Kita lihat side stance, itu dia posisinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Aktivitas pembelajaran gerakan kaki atau footwork. Footwork dalam jenis tenis meja pada garis besarnya dibedakan untuk nomor tunggal dan nomor ganda. Footwork yang digunakan dalam permainan tunggal sudah otomatis digunakan dalam permainan ganda. Jika dilihat dari banyaknya langkah footwork, untuk tunggal dapat dibedakan 1 langkah, 2 langkah, dan 3 langkah atau lebih. Arah pergerakannya bisa ke depan, ke belakang, ke samping kiri, ke samping kanan, atau diagonal. Itu dia pergerakan yang bisa digunakan ya. Yang berikutnya, aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan permainan tenis meja. Terdapat beberapa gerak spesifik pukulan dasar dalam permainan tenis meja, antara lain yang pertama ada push, yang kedua drive, yang ketiga block, yang keempat kop, yang kelima adalah service. Kelima gerakan spesifik pukulan tersebut dapat dijelaskan satu persatu berikut ini. Kita lihat yang pertama, penjelasan yang pertama. Kita akan bahas aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan push. Push adalah gerakan memukul bola dengan gerakan mendorong dan sikap bat terbuka. Push biasanya digunakan untuk mengembalikan pukulan-pukulan push itu sendiri dan pukulan-pukulan kop. Gambar berikut adalah gerakan forehand dan backhand push. Ini dia. Oke, forehand ya. Yang berikutnya ini dia backhand push ya. Itu dia kedua gerakan-gerakan ya mengenai pukulan push. Kita lanjut lagi. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan drive. Drive adalah pukulan yang dilakukan dengan gerakan bat dari bawah serong ke atas dan sikap bat tertutup. Besarnya sudut yang diakibatkan oleh gerakan kemiringan bat bervariasi sehingga dengan arah jatuhnya bola, putaran bola yang datang dari lawan, dan tujuan pemukul itu sendiri. Drive dapat digunakan sebagai pukulan serangan atau dapat juga kita kontrol sesuai dengan keinginan. Perhatikan seperti gambar berikut ini. Ini adalah gerakan forehand drive ya. Kita lihat berikutnya. Ya, seperti ini dia gambar gerakan backhand drive ya. Seperti itu dia, ada dua gambar tersebut ya. Gerakan forehand drive dan gerakan backhand drive. Kita lanjut lagi. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan servis. Mengenai servis, servis adalah gerakan memukul bola untuk mengawali permainan dengan cara memantulkan terlebih dahulu bola tersebut ke meja, dan bola harus melewati atas net dan memantul di meja lawan. Gerakan atau putaran yang diberikan pada bola bisa bermacam-macam. Gambar berikut merupakan contoh rangkaian gerakan forehand kop service. Perhatikan, ini dia. Oke. Ya, kita ulangi lagi. Perhatikan ya. Dia sedang memegang bola ini. Ya, seperti itu dia anak ya. Kita lanjut lagi. Sistem pertandingan
tenis meja. Kita lihat sistem pertandingan tenis meja. Ya, ini dia sistem pertandingannya. Aturan standar dari sistem pertandingan yang telah ditetapkan. Pertandingan ditetapkan dengan sistem gugur. Sistem perhitungan yang digunakan yaitu best of 3, di mana angka kemenangannya 11 rally point ketika babak penyisihan. Pada babak final, sistem perhitungan yang digunakan yaitu best of 5 dengan angka kemenangan 11 rally point. Kita lanjut lagi. Jika terdapat poin seri, contohnya 10-10, maka akan ditambah pertandingan 2 poin lagi. Pemain yang lebih dulu mendapatkan poin selisih 2 akan dianggap sebagai pemenangnya. Jika masih saja seri setelah tambahan 2 poin, maka akan dilakukan sentrian poin hingga ditentukan pemenangnya, ya. Oke, kita lanjut lagi. Aturan mengenai jalannya pertandingan dalam permainan tenis meja adalah sebagai berikut. Perhatikan, ini dia aturan-aturannya. Wasit utama memimpin jalannya pertandingan. Lalu wasit pembantu dibantu oleh pencatat poin atau skor yang disediakan oleh panitia acara untuk menjaga netralitas. Keputusan wasit adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Para pemain atau peserta diwajibkan mengenakan pakaian olahraga. Iya, ini diwajibkan pakaian olahraga, anak ya. Para peserta harus dalam keadaan atau kondisi fisik dan mental yang sehat. Diberlakukan toleransi maksimal keterlambatan yaitu 10 menit. Peserta akan dipanggil maksimal 3 kali. Lebih dari itu, maka akan dinyatakan diskualifikasi. Ya, perhatikan anak-anak ya. Nanti pada saat ada pertandingan, ini sudah ditentukannya, ada pemanggilan sampai dengan 3 kali. Kalau lebih dari situ dinyatakan, kalau tidak maju tampil ke depan, tidak tampil ke depan, dinyatakan diskualifikasi, ya. Para pemain diwajibkan mengenakan sepatu ketika bertanding. Tidak diwajibkan bagi peserta untuk membawa perlengkapan sendiri karena sudah disediakan oleh panitia. Itu dia, ya. Pelanggaran. Peraturan tenis meja selanjutnya berkaitan dengan pelanggaran. Adapun beberapa pelanggaran dalam permainan tenis meja yaitu sebagai berikut. Menggerakkan atau mendorong meja saat bola rally atau dimainkan, itu termasuk pelanggaran, ya. Pemain menangkap bola di atas meja dengan tepat saat bola dipukul oleh lawan, itu termasuk pelanggaran. Ketika bola dimainkan, tangan atau bat menyentuh net ataupun meja, itu salah satu pelanggaran. Pemain gagal mengenai bola saat melakukan servis maupun pukulannya tidak dalam posisi yang semestinya. Contohnya, pukulannya berada dalam posisi di atas meja dengan tepat karena sebenarnya posisinya harus di luar batas meja. Itu dia beberapa pelanggarannya. Oke anak-anak, demikian materi kita mengenai tenis meja. Semoga bermanfaat buat anak didik kami semuanya. Sekian dan terima kasih.